Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kakak harap semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun hari ini kita beribadahnya dari rumah, tapi jangan mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mengangkat satu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Mas. Kita mengangkat satu pujian lagi yang berbunyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Adik-adik yang di rumah, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang berbunyi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Baik adik-adik, kini kita mau memberikan persembahan syukur kita. Persembahannya dilipat baik-baik. Dan mari kita mengangkat satu pujian, bawa persembahanmu. Baik adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali lagi menghadap Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, kiranya boleh berguna untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Arya. Tapi sebelum itu kita mau mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, shalom adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan yang tadi dibawakan sama Kakak Adel dengan Kakak Meli. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita berdoa semuanya. Posisi lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami semua yang sedang beribadah kepadamu, meskipun kami beribadah secara live streaming, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Berikan kami selalu semangat Tuhan, semoga kami boleh beribadah dengan baik. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua, semoga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya semua adik, apakah semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Yang belum siapkan Alkitabnya, silakan ambil Alkitabnya terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Oke, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Oke, adik-adik, silakan dibuka. Yang belum bisa buka Alkitab, silakan minta bantuan sama mama papanya untuk dibukakan Alkitab ya. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Nah, adik-adik sekalian, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang mengasihi. Aduh, kakak pengasuh, saya sudah bosan sekali mendengar kata mengasihi. Saya sudah capek, masa setiap sekolah minggu mengasihi lagi, mengasihi lagi. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam renungan adik-adik, kita akan simak video berikut ini tentang mengasihi. Baik adik-adik, itu tadi video singkat tentang mengasihi. Ada siapa tadi? Ya, itu tadi hewan. Ada anjing dan ada seekor burung. Hewan aja bisa mengasihi sesamanya, apalagi kita manusia. Malu dong kalau misalnya hewan bisa saling mengasihi lalu kita manusia tidak saling mengasihi. Tuhan sudah memberikan kita akal, Tuhan sudah memberikan kita pikiran, Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Jadi kita harus saling mengasihi. Ya adik-adik, bagaimana kita mengasihi sesama kita? Dengan cara apa coba? Ya, mungkin yang pertama dengan cara menolong sesama. Seperti tadi yang kita lihat, bahwa ada seekor burung yang mengambil umpan seorang nelayan. Tapi ternyata umpannya itu dia berikan kepada anak-anaknya yang sedang kelaparan. Lalu anjing ini mengira bahwa burung ini memakan umpan si nelayan tersebut. Nah, ketika anjing tahu bahwa ternyata burung itu memberikan umpan sang nelayan kepada anaknya, lalu anjing merasa kasihan. Ya kan? Tadi anjing merasa kasihan lalu anjing memberikan
umpan yang banyak untuk si burung ini untuk diberikan kepada anak-anaknya. Nah, sebagai imbalannya burung memberikan ikan yang banyak kepada anjing dan juga nelayan. Nah, katanya dalam firman Tuhan dalam ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Katanya dalam firman Tuhan, jika kita saling mengasihi maka orang lain akan melihat itu. Katanya kalau kita mengasihi Tuhan, dan memang benar, kalau kita mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi semua orang, maka kita menjadi murid-murid Tuhan. Kita menjadi murid-murid Tuhan, ya. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, saling menolong, saling memaafkan, menasehati teman-teman kita kalau ada yang berbuat salah. Kalau misalnya teman-teman kita berbuat salah, lalu kita lihat-lihat saja, kasih tinggal, kasih biar saja, nanti kan dia sendiri yang tanggung dosanya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita melihat teman kita berbuat salah, kita harus menasehati, menegur, memberitahu apa yang sebenarnya, ya. Oke, adik-adik, ya. Berikutnya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita tidak mengasihi Tuhan, ada yang paling senang sekali kalau kita tidak mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Siapa yang paling tidak senang? Siapa dia? Dia adalah iblis. Iblis paling tidak senang kalau kita mengasihi, kalau kita menuruti perintah Tuhan. Makanya iblis selalu menggoda kita dengan cara-caranya sendiri. Misalnya contohnya nih, bagaimana cara iblis menggoda kita? Contohnya, kita punya HP, dari pagi sampai malam kita main HP terus sampai lupa makan, apalagi berdoa, lupa waktunya tidur, lupa waktunya belajar, lupa waktunya baca firman Tuhan. Nah, itu adalah salah satu godaan iblis. Bagaimana cara iblis menggoda kita? Yang itu tadi Kak Karya bilang, ya. Jadi jangan mau diperhamba oleh HP. Dari bangun pagi tidak berdoa, sampai malam, sampai tengah malam main HP terus. Jadi boleh main HP, tapi harus punya batasan sendiri. Ada waktunya makan, ada waktunya bantu orang tua, ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya membaca firman Tuhan, ada waktunya juga main game, ada waktunya semua, tapi tidak boleh diperhamba oleh HP, oleh handphone. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita harus menempatkan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan nomor 1. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita, nanti iblis dengan gampang menggoda kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Suka marah-marah, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehatin, dikasih tahu mama melawan, dikasih tahu teman suka marah-marah, mudah tersinggung, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita hanya harus berserah kepada siapa? Berserah kepada Tuhan saja. Tidak boleh berserah kepada yang lain-lain. Harus berserah kepada Tuhan. Kalau misalnya minta sesuatu yang misalnya minta sesuatu, Tuhan Yesus, saya mau tas baru. Tuhan Yesus, saya mau HP baru. Iya, didoakan yang rajin bantu orang tua supaya nanti dibelikan yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu kita mau tapi kita malas, ya pasti orang tua tidak akan belikan. Kita berdoa semoga orang tua kita diberikan berkat, ya kan adik-adik? Oke deh. Iya adik-adik, semoga kita semua pada saat ini dalam keadaan semangat,
dalam keadaan sehat. Ya, Kakak Ria beri 2 jempol kalau misalnya ada yang sakit lalu masih ikut ibadah live streaming. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, meskipun di tempat tidur sambil mendengarkan firman Tuhan, ya meskipun sakit tapi masih mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu adalah anak-anak yang hebat. Oke, demikianlah firman Tuhan. Semoga kita boleh saling mengasihi dalam kehidupan kita, karena siapa yang mengasihi sesamanya, siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan menjadi murid-murid siapa? Betul sekali, murid-murid Tuhan. Sekali lagi pembacaan kita dari kitab apa? Injil Yohanes. Ingat ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk saling apa? Mengasihi. Oke, demikian adik-adik. Ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman-Mu ini boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami pahami dengan baik. Kami boleh menjadi anak-anak yang saling mengasihi sesama kami, yang selalu menempatkan Tuhan pada nomor 1 dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memaafkan, yang selalu menolong sesama kami. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan. Jamah mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan. Engkau yang mengangkat sakit penyakit yang mereka derita. Semoga adik-adik sekolah minggu kami boleh sehat pulih kembali dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, terima kasih juga untuk waktu yang indah, kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berdoa jika ada orang tua kami juga yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan datang angkat penyakitnya. Semoga orang tua kekasih kami boleh sehat pulih kembali. Begitu juga kami berdoa yang pada saat ini dunia kami telah dilanda oleh virus corona. Tuhan Yesus datang sebagai penyelamat untuk kami. Kiranya Tuhan Yesus menjauhkan kami dari virus-virus ini. Semoga virus ini boleh cepat berlalu dan kami boleh hidup seperti sedia kala. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, berdoa buat orang-orang yang terjangkit virus ini. Kiranya Tuhan terus menjamah, menyertai. Semoga boleh cepat pulih kembali, Tuhan. Berdoa untuk para medis yang selalu setia dalam melayani masyarakat yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Semoga boleh terus berkarya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Kak Ria yang telah membawakan kita dalam firman-Nya. Semoga firman yang kita dengar pada hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
Mari adik-adik, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada saat ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami akan menutup ibadah ini, kiranya Engkau senantiasa memberkati aktivitas kami pada hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kita mengangkat pujian Mars Par. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom.